Mutter weint wie ein kleines Kind. Season 1 episode 1. Di negara Jerman diperlihatkan seorang pria tua dengan sebuah ranselnya memasuki kantor bintang 5 yang merupakan tempat kerjanya. Pria tersebut bernama Rev yang bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan ternama di negara itu. Ketika Rev memasuki ruangan demi ruangan, dengan segera ia mempersiapkan senjatanya yang telah disiapkan sebelumnya di dalam ransel. Dan tanpa sengaja salah satu karyawan justru ada yang melihat aksinya tersebut. Rev dengan spontan tanpa pikir panjang segera menembakinya. Namun ada salah satu staf yang bertugas di sana bernama Elias. Ia sama sekali tak melenyapkannya, melainkan ia hanya membuatnya lumpuh seketika. Du hast den Staubsauger laufen lassen. Pria tua yang melakukan penembakan sebelumnya ternyata bukanlah karyawan yang bekerja di sana, melainkan seorang penembak jitu yang bernama Charles. Ia memodifikasi dirinya sedemikian rupa agar terlihat seperti korbannya. Dan bahkan Charles cukup terampil menirukan gerakan serta suara dari korban. Begitupun dengan Rev yang asli, ternyata telah ia lenyapkan terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya tersebut. Saat keesokan harinya di tempat yang berbeda, diperlihatkan Charles dengan cukup mahir mengubah koper menjadi sebuah senjata yang mematikan. Dan misi dia kali ini adalah menghabisi Perdana Menteri Jerman bernama Tuan Fest. Dan untuk melakukan misi itu tentu saja ia membutuhkan rencana yang cukup matang. Ternyata alasan Charles menyamar sebagai OB dan tidak membunuh salah satu staf sebelumnya adalah agar bisa memancing Fest keluar dari sarangnya. Dan hal itu berhasil dilakukan karena seperti yang diketahui ternyata Tuan Fest merupakan ayah dari Elias. Dan tepat di hari itu juga Fest segera mengunjungi anaknya di salah satu rumah sakit guna memastikan keadaannya. Namun tanpa disadari Charles sudah memperhitungkan kejadian tersebut. Charles merupakan pria yang cukup ahli di bidangnya. Dibuktikan sebelum melakukan misinya terlihat ia beberapa kali menembakkan peluru dengan tujuan mencari tingkat akurasi. Dan bahkan lebih gokilnya Charles melakukan misinya di sebuah gedung dengan jarak 3.815 meter. Yang merupakan hal yang mustahil dilakukan bagi seorang militer sekalipun. Check das 30-stöckige Gebäude südöstlich von unserer Position. By chunks of wild green stone, to talk back to back till morning. Kematian Fest yang merupakan orang terpenting di Jerman tentu saja menjadi perhatian seluruh media dan pihak keamanan di negara tersebut. Termaksud pihak keamanan melipat gandakan keamanan mereka bagi setiap orang yang akan masuk dan keluar dari negara itu. Dan salah satunya adalah Charles.
ia harus menunjukkan paspor serta dokumen pendukung lainnya. Tak hanya itu, pihak polisi juga mempertanyakan tujuannya berada di Jerman serta menggeledah setiap barang bawaan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Dan dari semua pemeriksaan yang begitu ketatnya, pihak polisi menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari seorang Charles. Begitupun dengan agen intelijen bernama Bianca, tak luput dari berita tersebut. Ia mendapatkan kabar bahwa penembak melakukan tembakan dengan jarak 3.815 meter merupakan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Bianca berpendapat bahwa rekor dunia untuk pembunuhan jarak jauh telah terkonfirmasi hanya mencapai 3.540 meter yang pernah terjadi di Ukraina. Itu pun yang dilakukan adalah senjata semi-otomatis dengan panjang 737 mm dengan panjang laras sekitar 1 meter. Sementara pelaku mampu menempuh jarak yang sedemikian jauhnya, sehingga mustahil pelaku menyimpan senjatanya di dalam tas yang hanya berukuran kurang dari 60 cm. Walaupun pelaku dapat menyimpan senjatanya ke dalam ransel, pasti larasnya akan keluar. Isabel yang merupakan pimpinan di sana mengatakan jika senapan pelaku tidak disimpan ke dalam tas, lantas di manakah ia menyimpannya? Mendengar hal itu, Bianca mengatakan bahwa senapan pelaku dibuat secara khusus dan seseorang yang mampu membuat senjata khusus tersebut adalah Norman Stroke. Sementara Charles saat ini berada di negara Prancis. Charles selalu saja melakukan pekerjaannya dengan sangat hati-hati. Dibuktikan di hari itu juga ia terlihat sedang berkomunikasi dengan salah satu kliennya untuk melakukan misi berikutnya. Dan klien tersebut memintanya untuk bertemu secara langsung dengan imbalan uang yang cukup fantastik. Charles sempat menolak tawaran itu karena seperti yang diketahui ia sama sekali tak pernah melakukan pertemuan secara langsung walaupun terhadap kliennya sendiri. Namun karena klien tersebut akan melakukan pembayaran untuk pertemuan di antara mereka, hingga pada akhirnya ia menyepakati kesepakatan tersebut. Kini tibalah waktu pertemuan itu, di mana Charles saat ini berada di Swedia. Tujuan ia ke sana adalah untuk melakukan pertemuan dengan kliennya sendiri. Dari pertemuan mereka, wanita tersebut mengatakan bahwa targetnya saat ini adalah seorang pimpinan teknologi revolusioner bernama Ole de Charles, atau biasa disingkat dengan sebutan UDC. Dan untuk melakukan misinya kali ini tentu saja ada bayaran yang sangat mahal. Charles meminta pembayarannya dinaikkan 10 kali lipat dan setengah transaksinya akan segera ditransfer ke rekeningnya. Mendengar hal itu, wanita tersebut akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan koleganya sebelum memutuskan kesepakatan di antara mereka. Sementara di tempat lain diperlihatkan Isabel mempertanyakan hal kepada Bianca, siapa sebenarnya Norman Stroke dan bagaimana cara Bianca menemukan orang tersebut. Norman Stroke adalah seorang seniman pembuat senjata rakitan untuk diperjualbelikan kepada mafia yang membutuhkan keahliannya. Tak hanya itu, ia juga mempunyai saudara bernama Larry yang telah bebas dari penjara di bawah perjanjian perdamaian. Dan cara Bianca menemukan Norman adalah dengan menghubungi istri dari Larry bernama Ellison. Dan tak butuh waktu lama bagi Bianca untuk menemukan keberadaannya. Dari perbincangan mereka, Bianca tanpa basa-basi mempertanyakan keberadaan Norman Stroke serta meminta agar Ellison mau memberitahu akan hal itu. Ellison yang mendengarnya tentu saja tidak akan memberitahu di mana lokasi Norman, karena Larry pasti akan bunuhnya jika ia sampai mengungkapkan keberadaan Norman. Bianca yang tak mendapatkan kabar apapun dari Ellison terpaksa melakukan tindakan yang sedikit ekstrim, di mana ia sengaja menangkap anak Ellison dengan tujuan membuatnya berbicara soal keberadaan Norman. Namun tanpa terduga tiba-tiba saja hal yang tak diinginkan terjadi, di mana Emma di saat itu juga mengalami serangan jantung mendadak yang membuatnya harus meninggal di hari itu juga. I think it's a cardiac issue. She's arrested. Emma, hang on, okay?
Sementara Charles saat ini kini telah berada di negara Spanyol. Tujuan ia ke sana adalah untuk menemui keluarga tercintanya. Ternyata Charles memiliki sebuah rumah yang begitu mewah serta memiliki istri yang begitu cantik. Namun Nuri sama sekali tak mengetahui tentang pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Charles yang baru tiba di kediamannya dengan segera menghubungi kliennya agar segera melakukan pelunasan pembayaran. Karena seperti yang diketahui ia telah berhasil membunuh Perdana Menteri Jerman atas perintah kliennya. Namun bukannya mendapatkan pembayaran, ia malah mendapatkan isi pesan yang membuatnya begitu terkejut. Season 1 episode 2. Ellison yang mengetahui bahwa Bianca telah menangkap anaknya tentu saja menghubungi serta memintanya agar segera melepaskannya di saat itu juga. Mendengar hal tersebut, Bianca mengatakan bahwa ia akan melepaskan Emma dengan catatan Ellison memberikan nomor Norman. Namun di sini Bianca sama sekali tak memberitahukan kejadian yang sebenarnya, bahwa Emma telah meninggal akibat kelalaiannya sendiri. Begitupun Isabel yang merupakan pimpinan intelijen sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kecerobohan Bianca bisa saja menjeratnya ke dalam masalah hukum. Terlebih kematian Emma itu terjadi di dalam sel kepolisian akibat dari instruksinya sendiri. Sehingga Ozzy yang merupakan wakil intelijen mendatangkan seorang pakar hukum bernama Tuan Carver untuk membantunya menyelesaikan masalah Bianca agar tak terlibat ke dalam kasus pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Ozzy juga meminta kepada Isabel agar kasus ini sebaiknya ditutup saja, mengingat mereka sama sekali tak mendapatkan pergerakan apapun. Namun hal itu ditolak oleh Bianca. Bianca mengatakan bahwa pembunuhan ini terjadi kepada tokoh politik yang sangat berpengaruh, dan hal itu bisa saja kembali terjadi kepada tokoh-tokoh lainnya. Terlebih Bianca mempunyai petunjuk tentang pembuatan senjata. Sebaiknya dirinya diberikan waktu yang cukup agar dapat menyelesaikan apa yang semestinya. Talk to my bosses and I can get Emma out. Got some good news. But I need you to get me Norman's phone number and I need it today. Don't worry. Emma will be home soon. Sementara di tempat lain diperlihatkan Charles di hari itu juga mencari informasi terkait dengan target dia selanjutnya. Udisi merupakan seorang pengusaha teknologi yang bergerak di bidang investor teknologi terkemuka dan dikabarkan proyek barunya yang bernama River akan segera hadir. River merupakan sebagai upaya untuk membuka era baru transparansi keuangan dan keadilan ekonomi secara global. Namun sebelum melakukan pekerjaan tersebut, Charles terlebih dahulu akan melakukan tindakan terhadap kliennya yang tidak melakukan pelunasan pembayaran secara utuh. Kepulangan Charles ke Spanyol tentu saja tidak akan disia-siakan, dan itu bisa dibuktikan ketika Charles dan seluruh keluarganya merayakan hari ulang tahun anak mereka. Charles terlihat bahagia ketika bisa berkumpul bersama keluarga kecilnya. Namun dari semua kebahagiaan tersebut tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya dirinya dan apa pekerjaan yang dia lakukan ketika berada di luar. Termaksud menutup diri dari sosial media tentang keluarganya sendiri. Begitupun dengan wanita yang menemui Charles sebelumnya datang menghampiri koleganya, serta mengatakan bahwa pembayaran tersebut meminta bayaran 10 kali lipat. Mendengar hal itu, ia mengatakan bahwa uang bukan sebenarnya masalah buatnya. Itu akan sebanding jika berhasil melenyapkan audisi. Belum diketahui pasti siapa sebenarnya pria ini dan apa alasannya untuk melenyapkan nyawa audisi. Namun bisa dilihat bahwa mereka merupakan pesaing bisnis dari bidang teknologi revolusioner. Terlebih audisi akan menerbitkan produk barunya bernama River. Yang jelas hal itu akan menimbulkan pro dan kontra bagi setiap pesaing-pesaingnya. Kepulangan Charles ke Spanyol ternyata tak berlangsung lama, di mana di hari itu juga ia harus berangkat ke Jerman untuk melakukan misi terselubung, dan Nuri yang akan mengantarnya secara langsung menuju ke bandara.
Dan tepat di hari itu juga merupakan hari perpisahan untuk mereka berdua. Namun siapa sangka ketika Nuri hendak saja akan segera pulang, tiba-tiba saja ia melihat Charles melintas tepat di hadapannya. Yang tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan. Sehingga dengan kejadian tersebut Nuri menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya sendiri. Bahwa Charles tidak menuju ke Jerman, malah menuju ke suatu tempat yang dia sendiri tak mengetahuinya. Ibu Nuri yang mendengar hal itu tiba-tiba saja mengatakan bahwa Charles pasti berselingkuh dengan seorang wanita lain. Como y ese te esté poniendo los cuernos, le parto Encima. Yo solo quiero arreglar esto. Coño ya. Sementara Bianca kembali menyelidiki kasus penembakan yang terjadi kepada Elias sebelumnya. Dari penyelidikan tersebut, Bianca dapat menyimpulkan bahwa pelaku sangat mahir menirukan gerakan suara serta intonasi dari korbannya. Tak hanya itu, Bianca juga mencari informasi soal tas ransel yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Ternyata tas ransel tersebut hanya bisa didapatkan ketika seseorang menjadi bagian dari tentara militer Inggris. Dan tas ransel tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Artinya bahwa pelaku penembakan merupakan seorang mantan tentara Inggris. Dan hal lainnya bisa diperkuat dengan senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata bernama High Power. Yang merupakan senjata angkatan darat Inggris yang hanya diproduksi sampai tahun 2013. Ellison yang selalu saja memikirkan keadaan putrinya tanpa pikir panjang segera akan mengambil nomor Norman tanpa sepengetahuan suaminya untuk diberikan kepada Bianca. Dan pada akhirnya ia berhasil melakukan hal tersebut. Bianca yang mendapatkan nomor itu tanpa basa-basi di malam itu juga akan segera menuju ke tempat lokasi nomor tersebut berada. Dari penelusuran mereka bahwa Norman kini telah berada di negara Eropa, tepatnya di Belarusia. Begitupun dengan Charles saat ini telah tiba di negara Jerman. Tiba-tiba saja wanita yang sebelumnya pernah bertemu dengannya mengajaknya kembali untuk bertemu. Charles sempat menolak hal itu dan tak akan melakukan pertemuan untuk yang kedua kalinya. Namun karena wanita tersebut telah sepakat menaikkan tarif pembayaran 10 kali lipat dan ia juga telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Charles. Sehingga tak ada pilihan, ia akan kembali untuk menemuinya. Namun Charles sendirilah yang akan menentukan di mana lokasi pertemuan mereka. Miss Jensen, this has been left for you. Kini tibalah pertemuan itu di mana Charles meminta $100 juta untuk bisa menyelesaikan misinya kepada audisi dan akan dikirim setengahnya sebelum melakukan aksinya tersebut. Namun wanita itu sempat menolaknya. Ia hanya bisa memberi $20 juta di awal dan sisanya akan diberikan ketika audisi benar-benar telah meninggoy. Tak hanya itu, Charles juga harus bisa menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 28. Karena tanggal tersebut merupakan waktu bagi audisi untuk merilis proyek terbaru mereka bernama River. Norman hasn't moved. Everyone in position? Come outside! Norman! The house is surrounded! To Tango. We were set up. He knew we were coming. Season 1 episode 3.
Kegagalan Bianca menangkap Norman secara hidup-hidup tak sampai di situ saja, di mana Ozzy mengatakan sebaiknya Bianca berhenti untuk menyelidiki kasus ini. Terlebih kematian Emma dan 2 agen terbaiknya harus meninggoy karena ulah dari kecerobohan Bianca sendiri. Semua ini bisa terjadi karena kecurigaan yang tak berdasar kepada Norman Strug. Begitupun dengan Isabel pada akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Mendengar hal itu tanpa basa-basi, Bianca membongkar koper yang telah dia dapatkan di kediaman Norman untuk ditampilkan di hadapan mereka. Ternyata koper yang telah Bianca temukan adalah sebuah senjata rakitan yang sama persis digunakan pelaku saat menghabisi nyawa Tuan Fez. I took this. The sniper took the weapon he... Thank you. Sementara mertua Charles yang berada di Spanyol selalu saja menuduh menantunya telah bermain dengan perempuan lain. Padahal semua itu tidak benar adanya. Terlebih semua kemewahan yang diberikan kepada mertuanya itu merupakan hasil jeripaya Charles semata. Walaupun semuanya didapatkan dengan cara yang tidak benar, Nuri yang mendengar hal tersebut tentu saja membuatnya begitu kesal. Sehingga tepat di saat itu juga ia segera menghubungi suaminya sembari memastikan bahwa tuduhan ibunya tidak benar adanya. Dari perbincangan mereka, Nuri menduga bahwa Charles telah berselingkuh. Dibuktikan ketika sedang berada di bandara, ia melihat suaminya pergi entah kemana. Namun Charles tentu saja tak mengakuinya. Tak hanya itu, Nuri juga pada akhirnya menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani selama ini begitu rumit. Setiap Charles keluar negeri, ia sama sekali tak pernah memberitahunya soal pekerjaan yang dilakukan. Bahkan Nuri sama sekali tak pernah melihat rekan kerja dari Charles. Karena rasa penasaran yang selalu saja menghantuinya selama ini, Nuri dengan segera memasuki ruang kerja dari suaminya, serta mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nuri yang telah menemukan ruang rahasia tersebut justru memanggil kakak serta ibunya. Mereka berusaha mencoba membuka tempat itu dengan segala kode yang diketahui, namun sia-sia belaka. Alvaro yang merupakan kakak dari Nuri mengusulkan agar mereka mencari faktur pembelian berangkas itu lalu membawanya ke pabrik dengan tujuan mendapatkan kode baru. Mendengar perkataan Alvaro tepat di hari itu juga mereka segera bergegas melakukan yang semestinya. Begitupun dengan Bianca mempertanyakan kepada Tuan Carver bagaimana bisa Norman mengetahui soal pergerakan mereka untuk menangkapnya. Jika bukan orang terdekat yang memberitahunya, maka siapa orang tersebut yang membocorkan penyergapan mereka? Sementara semua kebohongan yang dilakukan Bianca terhadap Allison tak berlangsung lama, di mana Larry dan Allison pada akhirnya dapat mengetahui bahwa anaknya telah meninggoy. Sehingga tepat di hari itu juga Bianca meminta kepada Allison untuk saling bertemu satu sama lainnya. Dari pertemuan tersebut Bianca mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengetahui kematian Emma. Itu semua terjadi karena penyakit jantung yang dialami oleh Emma sendiri. Dan kematian Emma tidak ada hubungan dengan dirinya. Tak hanya itu, Bianca juga menegaskan jika Larry dan Allison membantu pelarian Norman, maka mereka berdua bisa mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun. Begitupun Larry pada akhirnya dapat mengetahui bahwa istrinya telah memberikan nomor Norman kepada Bianca, sungguh membuatnya murka. Larry telah berjanji kepada Norman untuk tidak memberitahu lokasinya kepada siapapun. Tapi justru Allison malah memberikannya kepada seorang seperti Bianca. Akibat ulahnya tersebut membuat Norman harus mendapatkan serangan dan mengalami cedera tepat di bahu kirinya. Allison, what the fuck have you done? Di negara Jerman diperlihatkan Charles kembali melakukan misi berbahaya, di mana dirinya menyamar sebagai orang lain agar bisa masuk dan memasang program akses jarak jauh. Dan hal itu berhasil dilakukan dengan sempurna.
Target Charles kali ini adalah seorang pria yang pernah ia lumpuhkan sebelumnya bernama Elias. Elias merupakan kliennya yang tidak melakukan pembayaran secara utuh setelah ia berhasil menyelesaikan misinya untuk melenyapkan Tuan Fez. Tak hanya itu, ternyata Elias lah yang menyewa Charles agar dapat membunuh ayahnya sendiri. Dan alasan sebenarnya ia memasang program akses jarak jauh tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan data sopir pribadi dari Elias. Begitupun dengan Alvaro dan Nuri telah berhasil membobol secara paksa ruang kerja suaminya serta mendapati sesuatu yang tak terduga, di mana mereka menemukan sejumlah uang dari berbagai negara, beberapa paspor dan juga topeng penyamaran yang selama ini digunakan dalam melakukan pekerjaan gila tersebut. Okay. Koffer. Nein, nein! Herr Fest, bitte beeilen Sie sich. Alles okay? Kann ich helfen? Sie wissen, wer ich bin. Bleiben Sie stehen! Sie bleiben! Did you shoot my father and then you shot me? So I'll pay you whatever you want. I'll pay you, I promise. I promise. Trust in me. Have Season 1 episode 4. Kematian Elias tentu saja menarik perhatian dari berbagai negara, termasuk Badan Intelijen Inggris yang dipimpin oleh Isabel. Dari rapat tersebut mereka pada akhirnya mendapatkan fakta yang tak terbantahkan bahwa kematian Tuan Fez ternyata ulah dari Elias. Ia menyewa pembayaran profesional untuk melenyapkan ayahnya sendiri, dan hal itu bisa dibuktikan dari rekaman telepon Elias saat menghubungi salah satu pihak keamanannya. Aksi bunuhan tersebut didasarkan akibat utang piutang yang gagal untuk dibayarkan. Sementara Charles yang berhasil melenyapkan Elias berusaha untuk kabur serta mencari tempat yang aman. Namun tiba-tiba saja di sebuah jalan ia tanpa sengaja malah menabrak salah satu pengguna jalan. Charles yang menyadari hal itu berusaha untuk menenangkan sang sopir serta akan mengganti seluruh kerusakan yang dialami. Namun pria tersebut malah menolak permintaan itu dan malah memanggil pihak polisi untuk menyelesaikan apa yang terjadi. Papier, vous deux, s'il vous plaît. Là, il m'a foncé dessus. Regardez l'état de mes... Anthony Malinson, faites-moi voir l'intérieur du véhicule. Ouais, ouvrez-moi ça, s'il vous plaît. La faute, hein, vous l'avez entendu? Calmez-vous, s'il vous plaît. Attrape! Di negara Spanyol diperlihatkan mertua dari Charles berniat untuk melaporkan penemuan mereka kepada pihak kepolisian setempat. Karena seperti yang diketahui bahwa Charles begitu banyak memiliki berbagai jenis senjata di dalam kamar miliknya. Namun hal itu dicegah oleh Alvaro. Nuri yang mengetahui semua itu berusaha untuk tetap tenang sembari menghubungi suaminya. Nuri meminta kepada Charles agar mereka bisa bertemu satu sama lainnya. Mendengar hal tersebut tak ada pilihan bagi Charles untuk menolak permintaan itu. Kini tibalah pertemuan di antara mereka. Charles yang merupakan seorang killer profesional tak dapat berbuat apa-apa ketika Nuri menamparnya tepat di wajahnya. Nuri menginginkan kebenaran tentang pekerjaan Charles yang sebenarnya. Charles yang mendapatkan tekanan terpaksa mengatakan bahwa ia bekerja sebagai pemecah masalah.
perusahaan terbesar dan multifungsional ketika mendapatkan sebuah masalah, maka dirinya lah yang akan ditugaskan untuk menuntaskan setiap problem dengan bayaran yang sangat mahal. Dan terkadang pekerjaan yang dia lakukan merupakan sesuatu yang ilegal. Charles terkadang harus menggunakan identitas palsu serta penyamaran untuk memuluskan setiap rencananya. Mendengar hal tersebut, Nuri mengatakan bagaimana Charles menyelesaikan setiap masalah, apakah dengan melenyapkan nyawa seseorang atau semacamnya. Charles hanya mengatakan bahwa ia terkadang perlu menyuap seseorang untuk menuntaskan apa yang semestinya. Sementara Bianca tak pernah berhenti untuk melakukan penyelidikannya, dan tepat di hari itu juga Bianca mendatangi seorang mantan militer tentara Inggris dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, bahwa seorang killer profesional dari kalangan militer Inggris melakukan pembunuhan dengan jarak tembak sejauh 3.815 meter. Dan apakah ia mengetahui orang di balik nama penembak tersebut? George yang mendengar hal itu lantas mengatakan bahwa tidak ada satupun di angkatannya yang mampu untuk melakukan tembakan dengan jarak yang begitu jauh. Namun ada satu nama setelah masanya yang mampu melakukan hal itu, bernama Alexander Duggan. Duggan merupakan seorang legend militer tentara Inggris, namun ia dinyatakan tewas setelah bom rakitan menghancurkannya. Mendapatkan informasi tersebut membuat Bianca mendapatkan setitik harapan. Get me everything you can on Alexander Duggan. Oh my... Damien, please just do it. Great. Searching for dead people. Sementara Larry yang telah membunuh istrinya sendiri tanpa terduga menghubungi Bianca untuk saling bertemu satu sama lainnya. Tujuan ia melakukan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan pembalasan dendam tentang apa yang dilakukan terhadap Norman dan juga Emma. Namun Bianca sama sekali tak menyadari akan hal tersebut, sehingga membuat nyawanya harus terancam di malam itu juga. Tak hanya itu, Bianca juga pada akhirnya dapat mengetahui bahwa Allison kini telah meninggal. Well, he has a knife and he definitely wants to kill. It's me, Vince. Where exactly are you? I need this guy alive. Hello, stranger. Don't shoot! She was my asset. Allison. Di negara Kroasia diperlihatkan Udisi tengah melakukan olahraga renang sebagai bentuk aktivitas kesehariannya. Udisi memiliki puluhan pengawal dengan persenjataan lengkap untuk mengawali kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut begitu penting mengingat Udisi adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang teknologi. Begitupun di suatu negara bernama Estonia, di sana terlihat Charles memasuki sebuah gedung konser. Tujuan ia ke sana adalah untuk memastikan bahwa setiap misi yang dia jalankan sesuai dengan rencananya. Karena seperti yang diketahui bahwa Udisi akan mengumumkan proyek terbaru mereka di negara Estonia sebelum peluncuran River secara global pada tanggal 28 mendatang. Sehingga dengan hal itu Charles mulai memasuki ruangan satu demi persatu sembari memastikan dia mendapatkan posisi yang tepat untuk melakukan penembakan. Namun siapa sangka ketika melakukan hal tersebut tanpa terduga HP miliknya justru terjatuh di kerumunan orang-orang banyak. Menyadari akan hal itu, ia meminta kepada salah satu staf bernama Rasmus untuk membantunya mencari HP miliknya. Dan tak butuh waktu lama bagi Rasmus untuk menemukannya. Dan tepat di hari itu juga merupakan pertemuan yang cukup baik di antara mereka. Sementara di kediaman Bianca tanpa disadari, Larry ternyata telah berada di tempat tersebut. Larry mencoba untuk melenyapkan putri Bianca seperti apa yang telah ia lakukan terhadap Emma. Namun aksinya tersebut harus gagal seketika ketika Bianca menembaknya tepat di lututnya. Fuck you. Hello.